wabarakatuh. Di sini kita akan lanjut pelajaran kita mengenai minyak bumi. Mana tujuan pembelajarannya yaitu memahami proses pembentukan minyak bumi. Di mana minyak bumi ini merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bahan bakar, gas LPG, kemudian minyak tanah, kemudian lilin, kemudian ada aspal dan seterusnya. Nah, di sini minyak bumi ini merupakan campuran yang senyawa-senyawa yang merupakan senyawa-senyawa dan komponen-komponen penyusunnya yaitu hidrokarbon yang terutama alkana. Kalau di alkana rumusnya ini ya hanya 3. Kemudian C-nya 1 hanya 3. Kemudian di sini sikloalkana. Kalau dia siklo berarti ada montana di sini. Kemudian ada lagi senyawa aromatis. Kalau dia aromatis berarti hexa. Di sini karena ada rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 1, kemudian rangkap 2 dan rangkap 1, dan dia berputar ya. Maka di sini merupakan senyawa aromatis. Ada 3 teori pembentukan minyak bumi dan gas alam. 1. Minyak bumi dari zat anorganik. Menurut si Marcelin Berthelot, logam-logam alkali dalam bumi bereaksi dengan CO2 pada suhu tinggi membentuk gas asetilena C2H2 yang kemudian membentuk senyawa hidrokarbon yang lainnya. Ini mirip sekali dengan reaksi yang terjadi antara batu karbit dengan air. 2. Minyak bumi dari zat organik. Menurut si J.P. Leslie, melakukan minyak bumi dari moluska. Dengan percobaan ini, dia melakukan terhadap daging kerang dan ikan pada suhu 30 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius dengan tekanan 10 atm. Tiga, teori duplex. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa oleh arus air ataupun sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung-gelembung minyak atau gas. Nah, lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sementara bintik minyak dan gas berbentuk dari plankton bergerak merambas ke tempat yang bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah yang terperangkap dan merupakan batuan kedap. Ini 100 tahun yang lalu ya, air laut mengandung organisme plankton, hewan dan tanaman kecil lainnya. Sementara di sini lapisan ini organisme lalu mati dan mengendap. Sementara di sini endapannya, kemudian yang ini lautannya setelah jutaan tahun yang lalu, ya, lapisan pasir dan lumpur. Kemudian penguraian jasad mikroorganisme yang lambat di bawah suhu dan tekanan tinggi dan menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Kemudian minyak bumi dan gas alam ini umumnya terperangkap dalam batuan sedimen yang tidak berpori. Nah, batuan sedimen ini yang tidak berporinya ini, maka disinilah dia gas alamnya. Komponen utama minyak bumi pertama hidrokarbon, kemudian alkana, sikloalkana dan aromatis. Di sini ada komponen minyak mentahnya. Yang pertama hidrokarbon, alkana, sikloalkana dengan aromatis, kemudian ada belerang, tioalkana, kemudian ada nitrogen yaitu alkanatiol, kemudian oksigen yaitu pirol C4H5N, kemudian logam ada nikel, ada besi, ada tembaga, kemudian ada AS dan V. Minyak mentah yang diperoleh dari hasil pengeboran minyak bumi belum dapat digunakan untuk dimanfaatkan berbagai keperluan secara langsung. Karena minyak mentah dapat dibedakan menjadi 2, minyak mentah ringan yang mengandung kadar logam dengan belerang rendah, warnanya terang dan bersifat encer. Dan minyak mentah berat mengandung kadar logamnya yang belerangnya tinggi, viskositasnya tinggi sehingga harus dipanaskan agar meleleh. Dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam praksi-praksi
yakni kelompok-kelompok yang punya kisaran titik didih tertentu. Sebagian fraksi dari menara destilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak dan kilang minyak lainnya untuk proses pengolahan lebih lanjut. Di sini kita lihat minyak mentah terus dipanaskan sampai nanti suhunya 20 derajat Celcius, maka menghasilkan gas petroleum. Kemudian ada 120 derajat Celcius, maka menghasilkan gasolin atau bensin. Dipanaskan terus sekitar 200 derajat Celcius, maka menghasilkan kerosin ataupun minyak tanah. Kemudian dipanaskan lagi 300 derajat Celcius, maka menghasilkan diesel. Dan panaskan lagi 370 derajat Celcius, menghasilkan minyak bahan bakar industri. Dengan 400 derajat Celcius, minyak pelumas, lilin, parafin, dan aspal. Gas C1, C4, kemudian lebih kecil dari 20 derajat Celcius. Ini kegunaannya untuk bahan bakar, kita kenal sebagai LPG atau bahan baku untuk sintesis senyawa organik. Bensin atau gasolin C1, C5 sampai C10 yang titik didihnya 40 sampai 180 derajat Celcius, ini bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta C6 sampai C10 yang titik didihnya 70 sampai 180 derajat Celcius. Nafta ini diperoleh dari fraksi bensin. Nafta digunakan untuk sintesis senyawa organik yang digunakan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, bahan pakaian, dan kosmetik. Kerosin C11 sampai C14 180 derajat sampai 250 derajat, bahan bakar pesawat udara dan bahan bakar kompor parafin. Minyak solar dan diesel sekitar C15 sampai C17 250 sampai 300 derajat Celcius, bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Lilin lebih kecil dari C20, kemudian lebih kecil dari 350 derajat Celcius. Ini sebagai lilin parafin untuk membuat lilin kertas dan pembungkus berlapis lilin. Minyak bakar lebih kecil dari C-nya C20 dan lebih kecil dari 350, bahan bakar di kapal, kemudian industri pemanas dan pembangkit listrik. Kemudian bitumen C40 lebih kecil dari C-nya 40. C lebih besar dari 40, kemudian lebih besar dari 350. Ini materi aspal jalan dan atap bangunan. Aspal digunakan sebagai lapisan anti korosi dan isolasi listrik dan pengedap suara pada lantai. Cukup sekian pembahasan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.